Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa dengan NIM H02210118. Kelas B, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat Angkatan 2021. Dengan mata kuliah kokurikuler, dosen pengampu Ibu Dr. Herna MPD dan Ibu Insinyur BC Mahbubah Wetenri Gading. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi mengenai SMART, di mana SMART ini memiliki makna sebagai berikut. S untuk spesifik, M untuk measurable, A untuk attainable, R untuk realistik, dan T untuk time bound. Berikut merupakan arti perkata dari SMART. Yang pertama adalah spesifik, di mana spesifik dapat diartikan sebagai sasaran dan kegiatan tersebut jelas dan spesifik, dalam artian memiliki tujuan utama. Kemudian yang kedua adalah measurable, di mana sasaran dan kegiatan tersebut terukur sehingga titik keberhasilannya dapat diketahui. Kemudian yang ketiga adalah attainable, di mana sasaran dan kegiatan tersebut mampu dilakukan dengan potensi yang Anda miliki. Kemudian yang keempat adalah realistik, yaitu sasaran dan kegiatan tersebut memperhitungkan keterbatasan yang ada dan selaras dengan potensi lain di sekitar Anda. Kemudian yang terakhir yaitu time bound, yaitu sasaran dan kegiatan tersebut memiliki target atau batasan waktu. Berikut adalah definisi SMART. SMART berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti pintar, adalah mengetahui, pandai, memiliki ilmu. Tak heran jika pintar selalu dikaitkan dengan hal akademik. Misalnya ketika mengikuti kegiatan belajar di lembaga pendidikan formal maupun non-formal, seseorang seringkali dituntut untuk menjadi pintar. Pintar dapat diukur dari standar nilai, seperti misalnya 0 sampai dengan 4, E sampai dengan A, atau 10 sampai dengan 100. Definisi SMART menurut KBBI. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, SMART lebih tepat diartikan sebagai cerdas karena standar ukurannya adalah kemampuan. Menurut KBBI 2001, salah satu arti kata cerdas adalah tajam pikiran. Orang cerdas tidak terpaku pada teori, namun lebih terhadap pemahaman konsep. Bagi orang cerdas, senjata utamanya adalah logika, dan pengetahuan yang ia dapat dari teori hanyalah sebagai pendukung. Tak heran jika orang cerdas tidak hanya menguasai satu materi yang itu-itu saja. Biasanya, orang cerdas mampu menguasai beberapa bidang tertentu. SMART diturunkan secara genetika atau bisa dipelajari. Kecerdasan selama ini diyakini akan diwariskan dari orang tua kepada buah hatinya. Namun disampaikan Dr. A. Cassandra Putranto selaku psikolog klinis bahwa orang tua pintar belum tentu memiliki anak dengan kecerdasan di atas rata-rata. Berikut beberapa kriteria smart people yang mudah dikenali. Yang pertama yaitu mudah beradaptasi. Orang cerdas fleksibel dan mampu berkembang dalam pengaturan yang berbeda. Orang-orang cerdas beradaptasi dengan menunjukkan apa yang dapat dilakukan tanpa mempedulikan kerumitan atau batasan yang dikenakan pada mereka. Penelitian psikologis juga menemukan kecerdasan bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengubah perilakunya sendiri agar dapat mengatasi lingkungan dengan lebih efektif. Kemudian yang kedua adalah tahu bahwa ada banyak hal yang mereka tidak tahu.
Orang-orang cerdas dapat mengakui ketika mereka tidak terbiasa dengan konsep tertentu. Orang yang cerdas tidak takut untuk mengatakan "saya tidak tahu", sehingga mereka dapat mempelajarinya. Wiener didukung oleh studi klasik oleh Justin Kruger dan David Dunning yang menemukan bahwa semakin kurang cerdas seseorang, mereka akan melebih-lebihkan kemampuan kognitifnya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Orang cerdas membiarkan diri mereka terpesona oleh hal-hal yang dianggap remeh oleh orang lain. Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa ada hubungan antara kecerdasan masa kanak-kanak dan keterbukaan terhadap pengalaman yang mencakup keingintahuan intelektual. Kemudian yang keempat adalah berpikiran terbuka. Orang cerdas tidak menutup diri pada ide atau peluang baru. Orang-orang cerdas bersedia menerima dan mempertimbangkan pandangan lain dengan nilai dan pikiran yang luas, dan bahwa mereka terbuka untuk solusi alternatif. Psikolog mengatakan, orang yang berpikiran terbuka, mereka yang mencari sudut pandang alternatif dan menimbang bukti dengan adil cenderung mendapat skor lebih tinggi pada tes kecerdasan. Yang kelima adalah memiliki pengendalian diri yang tinggi. Orang cerdas mampu mengatasi sikap impulsif dengan merencanakan, mengklarifikasi tujuan, mengeksplorasi strategi alternatif, dan mempertimbangkan konsekuensi sebelum memulai sesuatu. Para ilmuwan telah menemukan hubungan antara pengendalian diri dan kecerdasan. Yang keenam adalah punya selera humor yang tinggi. Orang yang cerdas cenderung memiliki selera humor yang tinggi. Satu studi menemukan bahwa orang yang menulis teks kartun lucu mendapat skor lebih tinggi pada ukuran kecerdasan verbal. Studi lain menemukan bahwa komedian profesional mendapat skor lebih tinggi dari rata-rata pada ukuran kecerdasan verbal. Kemudian yang terakhir adalah punya empati yang tinggi. Orang cerdas bisa hampir merasakan apa yang dipikirkan atau dirasakan seseorang. Beberapa psikolog berpendapat bahwa empati menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perasaan orang lain, dan bertindak dengan cara yang peka terhadap kebutuhan tersebut, merupakan komponen inti dari kecerdasan emosional. Individu yang cerdas secara emosional biasanya sangat tertarik untuk berbicara dengan orang baru dan belajar lebih banyak tentang mereka. Lalu, bagaimanakah menjadi smart? Untuk menjadi smart people memang membutuhkan usaha. Berikut cara pintar yang bisa dilakukan. Yang pertama, tumbuhkan motivasi untuk terus belajar seumur hidup. Yang kedua, lakukan aktivitas yang paling Anda minati. 3. Tantanglah diri sendiri. Yang keempat, pahami cara Anda berpikir. Kemudian yang kelima, luangkan waktu untuk membaca berita. Yang keenam, pelajari bahasa. Yang ketujuh, jagalah kesehatan. Kedelapan, miliki pemikiran yang terbuka. Dan masih banyak lagi cara yang lainnya. Contoh bagaimana membuat rencana aksi yang smart. Contohnya yaitu, saya berniat menjadi guru yang mengenal siswa-siswinya. Jika misalnya ada seorang guru yang memiliki niat untuk dapat mengenal siswa-siswinya, jika guru ini tidak melakukan aksi apapun, maka tidak ada perubahan yang terjadi. Namun, jika ia berpikir untuk melakukan suatu aksi, maka lebih baik atau langkah bijak yang dilakukannya terlebih dahulu adalah membuat sebuah rencana aksi yang smart. Mari kita lihat penjabaran aksi yang smart. Yang pertama yaitu spesifik sesuai dengan penjabaran SMART yang pertama, yaitu sasaran dan kegiatan tersebut jelas dan spesifik.
Yang pertama, coba terapkan pertanyaan 5W. What? Yaitu apa sesungguhnya sasaran dan kegiatan tersebut. Yang kedua, why? Mengapa itu penting? Yang ketiga, who? Siapa yang akan melakukannya dan siapa yang terlibat? Yang keempat, where? Di mana melakukannya? Yang kelima, which? Yang mana? Jadi untuk pertanyaan 5W-nya, yang pertama itu what, apa sesungguhnya sasarannya. Sasarannya yaitu saya mengunjungi rumah siswa-siswi, mengamati dan berdialog. Kemudian yang kedua, why, mengapa itu penting? Karena rumah menggambarkan banyak aspek seorang siswa atau siswi. Yang ketiga, who, siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah saya, dan yang dikunjungi adalah keluarga siswa yang dikunjungi. Kemudian yang keempat, where, di mana melakukannya? Kita melakukannya di rumah-rumah siswa atau siswi di kecamatan maupun kabupaten atau kota. Which, yang mana? Jadi yang dikunjungi adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Wonomulyo yang saya pimpin sebagai wali kelas. Kemudian yang kedua yaitu measurable, sasaran dan kegiatan tersebut terukur. Tentukan angka keberhasilan. Yang pertama, angka yang wajar dan memotivasi, kemudian berapa banyak, kemudian berapa kali, dan kemudian berapa indikator yang menunjukkan sasaran dan kegiatan tersebut telah berhasil dilakukan. Sasarannya, satu kelas terdiri dari 25 siswa. Kemudian kegiatannya, yang pertama adalah satu rumah per kunjungan. Kemudian yang kedua, 2 kali kunjungan dalam setiap minggu. Yang ketiga, 25 kali kunjungan. Yang keempat, kira-kira 13 minggu melakukan kunjungan tersebut. Yang ketiga, attainable, di mana sasaran dan kegiatan tersebut dilakukan dengan potensi yang dimiliki. Cek potensi diri. Yang pertama, apakah saya bisa melakukannya? Kemudian, apakah angka keberhasilannya mungkin saya capai? Kemudian, tidak membuat frustasi. Dan yang terakhir, apakah waktu, dana, skill, kapasitas saya cukup? Jawabannya yaitu, saya mempunyai waktu luang tiap sore jam 4 sampai jam 6 bisa digunakan untuk kunjungan. Kemudian ada kendaraan atau motor jika rumah siswa cukup jauh sebagai penunjang untuk kunjungan. Kemudian yang ketiga, satu semester ada 26 minggu dan menggunakan 13 minggu cukup masuk akal untuk kunjungan. Yang keempat yaitu realistik, di mana sasaran dan kegiatan tersebut memperhitungkan keterbatasan yang ada dan selaras dengan potensi lain di sekitar. Relevan untuk dilakukan. Yang pertama, apakah itu bermanfaat? Kemudian, apakah waktunya tepat? Apakah itu sesuai dengan peran saya? Yang keempat, apakah tidak merugikan orang lain? Kemudian yang terakhir, apakah sesuai dengan budaya dan lingkungan sekitar? Apakah itu bermanfaat? Ya, dalam kunjungan bisa berdiskusi dengan orang tua tentang keadaan siswa, mengenali keluarga dan keadaan siswa. Apakah waktunya tepat? Waktu umum pulang bekerja seperti pada jam 4 sampai jam 8, waktu santai, bukan waktu tidur. Jika ada keperluan mendadak, maka masih ada waktu cadangan dalam satu semester. Kemudian, apakah sesuai peran? Saya guru yang perlu interaksi dengan orang tua. Kemudian, apakah sesuai dengan budaya? Ya, budaya Indonesia suka bersilaturahmi. Kemudian yang terakhir yaitu time bound, di mana sasaran dan kegiatan tersebut memiliki target atau batasan waktu. Berikut merupakan sasaran waktunya, batas waktu pelaksanaan, kapan dilaksanakan, apakah sekali seminggu,
Kemudian, apakah 6 bulan dari sekarang? Dan terakhir, apakah terlalu lama atau terlalu singkat? Target pelaksanaannya yaitu dilaksanakan Juli sampai dengan Desember 2021, kemudian 2 kali seminggu pada hari Rabu dan Sabtu pukul 4 sampai dengan pukul 17.30. Kemudian yang ketiga, 13 minggu digunakan dari 26 minggu. Kemudian yang terakhir, 13 minggu dicadangkan dari 26 minggu untuk kegiatan tak terduga. Itulah tadi contoh bagaimana membuat rencana aksi yang smart melalui untuk menjadi guru yang mengenal siswa-siswinya. Itulah tadi penjelasan materi smart dalam bentuk video pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.